Jadi sore ini ya kita masuk kembali materi pengantar astrofisika ya. Setelah minggu kemarin Anda UTS dengan Pak Eko Swistoro ya. Nah, ini hanya melanjutkan saja teman-teman ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eko untuk setelah UTS ini juga sama ya. Jadi saya hanya tinggal melanjutkan teknis perkuliahannya. Nah, untuk sekarang itu materinya adalah susunan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Ya. Betul begitu? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya. Silakan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan ya, share PPT-nya, kemudian dijelaskan. Diskusi tentang materinya, ya. Kelompok 8 siapa ya? Mistri, Andrea, ke Gita, Pak. Oh ya, silakan. Ditambah happy, Pak. Ya. Ayo kuliah, Dek. Di ruangan ini, di room kita ini kelompok 8. Kalau sudah boleh Iya, Pak. mempresentasikan Bentar, Pak, bentar. ya, silakan. Wadah. Mak, jangan berisik, Mak. Di mana? Ada kesulitan ya? Iya, Pak. Iya, Pak.
Baiklah, pada teman-teman sekalian, apakah sudah mendengar suara saya ya? Bagus, bagus. Terdengar. Terdengar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua, kepada Pak Andik. Semoga hari ini hari yang menyenangkan bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 8 dengan judul Susunan Matahari dan Fenomena yang terjadi di matahari. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Andrea Guspita, lalu ada Misri Nur Fatima, Puji Anggita, dan satu lagi ada Happy Filianti Putri. Berhubung Happy Filianti Putri sedang ada halangan, jadi hanya kami bertiga saja. Yang pertama, poin-poin yang akan kami jelaskan adalah lapisan matahari dan peristiwa yang akan terjadi di permukaan bumi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Misri Nur Fatima. Kepada Misri, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai presentasinya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Jelas. Baiklah, presentasi yang akan kami sajikan yaitu tentang lapisan-lapisan matahari. Lapisan matahari itu ada 4, yaitu fotosfer, kromosfer, korona, dan inti. Lapisan matahari yang pertama yaitu fotosfer. Lapisan pertama yang ada di matahari atau lapisan terluar dari matahari adalah fotosfer. Fotosfer ini juga dinamakan dengan lapisan cahaya. Fotosfer merupakan bagian permukaan dari matahari yang merupakan bola gas sangat besar dan mempunyai ketebalan sekitar 350 km. Dan batas-batas dari lapisan ini tidak jelas. Fotosfer ini menyerupai piringan yang memiliki warna emas. Suhu yang dimiliki lapisan fotosfer ini sekitar 5.700 Kelvin. Pada suhu yang demikian, suatu benda dapat memancarkan cahaya kuning karena sesuai dengan cahaya atau sinar matahari yang mempunyai warna kekuning-kuningan. Selain cahaya yang silau dilihat oleh mata, pada lapisan ini pula gelombang-gelombang cahaya diproduksi, seperti sinar inframerah dan ultraviolet. Lanjut ke lapisan kedua yaitu kromosfer. Lapisan kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di atas lapisan fotosfer. Lapisan kromosfer ini juga sering dikatakan sebagai atmosfernya matahari atau lapisan dan lapisan kromosfer ini adalah bagian paling bawah dari atmosfernya matahari. Lapisan kromosfer ini lebih tebal daripada lapisan fotosfer, yaitu sekitar 16.000 km atau bisa dikatakan sangat tebal. Lanjut ke lapisan yang ketiga yaitu korona. Lapisan ketiga yang dimiliki oleh matahari adalah lapisan korona. Lapisan korona ini merupakan lapisan matahari yang paling luar. Lapisan korona mencakup kedua lapisan yang telah kita jelaskan tadi yaitu fotosfer dan kromosfer. Lapisan korona juga disebut sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar. Korona ini juga merupakan lapisan yang berupa gas meskipun gas yang dimiliki sangatlah sedikit atau sangat tipis. Lapisan korona ini memiliki suhu sekitar 1.000.000 Kelvin. Lapisan korona merupakan lapisan matahari yang banyak mengandung atom besi, nikel, argon, dan juga zat kapur. Kita dapat mengamati korona setiap waktu dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan teleskop. Teleskop yang digunakan untuk mengamati lapisan korona disebut dengan kronograf.
Lanjut ke lapisan yang keempat, yaitu inti. Inti matahari ini merupakan bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa bagian inilah yang mempunyai suhu paling tinggi di antara semua lapisan. Lapisan matahari ini mempunyai suhu sekitar 15 juta Kelvin. Karena memiliki suhu yang sangat tinggi, maka di lapisan inilah terjadi reaksi fusi. Reaksi fusi ini terjadi karena dalam inti matahari terdapat muatan-muatan yaitu proton atau atom yang memiliki muatan positif, elektron atau atom yang bermuatan negatif, dan neutron atau atom yang memiliki sifat netral. Energi yang tercipta karena reaksi fusi atau reaksi termonuklir kemudian dipancarkan keluar secara radiasi. Bagian inti matahari ini terdapat di sekitar 502.000 km di bawah permukaan matahari. Bagian inti matahari ini mempunyai diameter sekitar 386.160 km. Besarnya inti matahari ini memenuhi sekitar 25% dari total radiasi matahari secara keseluruhan. Energi yang tercipta karena reaksi fusi atau reaksi termonuklir kemudian dipancarkan keluar secara radiasi. Bagian inti matahari ini terdapat di sekitar 502.000 km di bawah permukaan matahari. Bagian inti matahari ini mempunyai diameter sekitar 386.160 km. Besar inti matahari ini mempunyai sekitar 25% dari total radiasi matahari secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan matahari. Yang pertama itu badai magnetik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Badai magnetik merupakan badai yang bersumber dari matahari. Badai ini terjadi dengan kronologis yang cukup panjang. Karena matahari yang berada di siklus maksimumnya, bintik matahari atau sunspot berada pada jumlah yang banyak. Bintik matahari merupakan suatu daerah gelap yang memiliki kekuatan magnetik yang kuat. Kemudian, kemungkinan besar akan terjadi flare atau ledakan matahari yang di dalamnya terkandung partikel berenergi tinggi. Ketika flare terjadi, kemungkinan pula akan menyebabkan terjadinya peristiwa coronal mass ejection atau sering disingkat CMA atau yang sering dikenal dengan lontaran massa corona. Badai magnetik adalah adanya MC yang berinteraksi dengan magnetik bumi, namun tidak semua MC merupakan faktor penyebabnya terjadinya badai magnetik. Hal ini dikarenakan definisi dari badai magnetik adalah terkait kecepatan dari datangnya MC tersebut. Untuk MC yang datang ke bumi dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya badai magnetik. Sedangkan setiap MC yang datang ke bumi memiliki kecepatan yang berbeda satu sama lain. Penyebab terbentuknya MC ada dua, yaitu pertama karena adanya peristiwa CME, kedua karena terjadinya lubang korona matahari besar. Lalu ada pula dampak terjadinya badai magnetik. Ketika badai magnetik itu terjadi, ada beberapa dampak negatif yang dapat kita rasakan. Salah satunya tergantungnya sistem navigasi navigasi kita karena satelit buatan kita terganggu. Hal ini dapat berakibat fatal pada kehidupan kita karena saat ini banyak hal yang kita lakukan bergantung pada satelit. Lalu terjadinya badai magnetik belum dapat kita prediksi. Lebih dari itu, mulai
dan berakhirnya siklus matahari pun belum dapat kita prediksi dengan baik. Sampai saat ini kita masih belum menemukan perumusan fisika yang dapat mengakomodasikan perilaku dari siklus matahari. Selanjutnya ada aurora. Aurora akan dijelaskan oleh rekan saya, Puji Anggita. Kepada Puji Anggita dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya. Jelas. Terdengar jelas. Aurora. Di langit wilayah kutub tersimpan fenomena keindahan berupa kilatan-kilatan cahaya berwarna-warni. Fenomena alam tersebut dinamakan aurora. Kejadian ini dapat terjadi di kutub selatan dan kutub utara dengan sebutan berbeda, yakni aurora borealis dan aurora australis. Aurora merupakan peristiwa alam yang terjadi di atmosfer bumi, tepatnya pada ketinggian 100 hingga 100 km dari permukaan bumi. Aurora adalah keajaiban alam berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala di lapisan ionosfer bumi. Pesona langit dan selatan disebabkan oleh interaksi medan magnetik bumi dengan partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Aurora adalah lengkungan lembaran cahaya yang berwarna-warni dan selalu bergerak seperti gelombang di langit. Berdasarkan lokasi kejadiannya, fenomena aurora dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aurora borealis dan aurora australis. Aurora borealis adalah jenis aurora yang terjadi di langit bumi bagian utara. Asal nama aurora borealis diambil dari nama Dewi Fajar dari Roma, yakni aurora, serta kata angin utara dari Yunani, yaitu Boreas. Dari Eropa, aurora nampak kemerah-merahan di ufuk utara seperti menjelang matahari terbit. Kemunculan aurora borealis umumnya terjadi pada bulan September sampai Oktober dan Maret sampai April. Wilayah lingkar kutub utara yang dapat melihat aurora borealis adalah di negara Kanada, Alaska, Rusia, dan negara-negara Skandinavia, yaitu aurora australis. Aurora australis adalah fenomena aurora yang terjadi di langit bumi bagian selatan. Ciri-cirinya serupa dengan aurora borealis, namun australis diambil dari nama benua Australia yang berada di belahan bumi bagian selatan. Yang pertama, sunspot atau bintik matahari. Bintik matahari adalah area gelap atau hitam dan area dingin pada permukaan matahari. Sunspot atau photosphere ini merupakan fenomena unik matahari yang berukuran 50.000 km akibat adanya interaksi medan magnet. Yang kedua, proton dan elektron. Proton dan elektron adalah unsur-unsur tunggal pembentuk atom. Atom terdiri atas proton pada bagian intinya serta elektron pada bagian terluar. Yang ketiga, kutub medan magnet. Kutub merupakan pusat medan magnet bumi. Ketika partikel masuk dan terjebak di sabuk Van Allen, maka partikel tersebut akan terbawa angin menuju kutub medan magnet bumi. Selanjutnya, proses terjadinya aurora. Aurora dapat terbentuk akibat atom-atom atau molekul-molekul yang saling bertabrakan dengan partikel bermuatan, terutama elektron dan proton yang berasal dari matahari. Partikel-partikel yang berasal dari matahari tersebut terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik
dan terhisap oleh medan magnet bumi di sekitar kutub utara dan selatan. Benturan tersebut menghasilkan warna-warna yang indah, misalnya aurora yang berwarna hijau terbentuk dari benturan partikel elektron dengan molekul nitrogen. Kemudian aurora berwarna merah berasal dari benturan partikel elektron dengan oksigen. Selanjutnya, proses terjadinya aurora juga dipengaruhi oleh angin matahari. Angin matahari adalah sebuah aliran partikel yang keluar dari matahari yang menggerakkan sebagian atau sejumlah besar muatan listrik di atmosfer atau sabuk Van Allen. Kemudian energi tersebut akan mempercepat partikel menuju ke atmosfer bagian atas sehingga terjadi tabrakan dengan berbagai gas. Penelitian lebih lanjut mengenai fenomena cahaya ini juga dilakukan oleh NASA. Sebagai organisasi terdepan dalam hal penelitian luar angkasa, NASA telah meluncurkan roket yang merupakan bagian dari misi Ground to Rocket Electrodynamic Electron Correlative Experiment atau GREES pada Maret 2009 lalu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, lalu ada proses terjadinya, dampak dari aurora. Yang pertama, merusak satelit. Lapisan elektron yang terbawa oleh angin surya akan menabrak magnetosfer dan benda lainnya di sekitar atmosfer bumi, termasuk satelit. Pada tahun 1994, dua satelit komunikasi milik Kanada mengalami gangguan akibat tabrakan dengan partikel elektron dari angin surya. Lalu yang kedua, mengganggu GPS. Terjadinya aurora dapat mempengaruhi kinerja frekuensi dan sistem GPS. Tabrakan elektron akan mengakibatkan gangguan GPS seperti yang terjadi pada milik WAAS, salah satu perusahaan asal Amerika Serikat yang mengalami masalah selama 30 jam. Lalu ada yang ketiga, plasma panas. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert dari University of Southampton dalam hipotesisnya menyatakan dua lobus partikel pada lapisan magnetosfer bumi yang selalu dingin akan terjadi panas ketika terkena efek dari aurora. Yang keempat, yaitu mengganggu jaringan telekomunikasi. Jaringan komunikasi yang menggunakan sinyal-sinyal elektronik berbasis frekuensi seperti radio, televisi, dan internet akan terganggu akibat adanya fenomena ini. Ketika terjadinya aurora, maka atmosfer akan terbuka sehingga gelombang elektromagnetik telekomunikasi yang seharusnya dipantulkan kembali ke bumi akan dikeluarkan ke angkasa. Lalu, mengganggu arus listrik. Jaringan kelistrikan di bumi akan terganggu jika munculnya fenomena cahaya aurora. Ada laporan dari Kanada pada 13 Maret 1989 silam bahwa badai matahari menyebabkan arus induksi eksesif sehingga beberapa transpo terbakar dan memadamkan sumber energi listrik kawasan Quebec, Kanada selama 9 jam. Itulah tadi hasil presentasi kami dari lapisan-lapisan matahari sampai ke fenomena-fenomena yang terjadi di lapisan matahari. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya dari hasil presentasi kami yang telah kami sampaikan?
Izin bertanya, kelompok 8. Oh iya, dipersilakan kepada Nur Ainaya. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya atas materi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh kelompok 8. Di sini saya ingin menanyakan dari semua kejadian-kejadian yang terjadi di matahari tadi, adakah pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi ini? Jadi kan tadi ada beberapa kejadian yang memang terjadi di dalam lapisan matahari tadi kan. Nah, itu ada nggak pengaruhnya di kehidupan kita di bumi ini? Apakah cukup jelas? Nur, ini saya simpulkan ya. Ini pertanyaannya tuh dari dua fenomena yang terjadi yang kami jelaskan tadi tuh, Nur Anaya minta apakah ada pengaruhnya di kehidupan kita. Oke. Mungkin langsung dijawab aja kali ya. Baiklah, pertanyaan dari Nur Ainaya tadi tuh kan apakah dari fenomena yang telah dijabarkan ada pengaruhnya di kehidupan kita di bumi? Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, di badai magnetik ada dampak dari badai magnetik itu sendiri, yaitu terganggunya sistem navigasi kita karena satelit buatan kita terganggu. Karena di kehidupan kita, satelit itu sendiri sangatlah berguna di kehidupan kita karena kita sangat bergantung pada satelit itu. Jika terjadinya badai magnetik, maka satelit buatan kita itu akan terganggu dan itu sangatlah mempengaruhi kehidupan kita di bumi. Lalu di aurora itu sendiri tadi ada 5 dampak, yaitu merusak satelit, lalu mengganggu GPS kita. Ada juga plasma panas, terus terganggunya jaringan telekomunikasi yang sering kita gunakan di setiap hari. Lalu ada juga gangguan arus listrik akibat dari dampak aurora. Apakah bisa diterima kepada Nur Ainaya? Bisa, terima kasih Andrea. Tapi saya jadi muncul pertanyaan baru nih. Berarti kalau lagi ada aurora, berarti jaringan komunikasi kita ini jadi agak terganggu ya berarti? Iya, kan aurora itu ada 2. Ada seringnya terjadi di daerah yang mempunyai ada 2 fenomena aurora yang terjadinya sering terjadi di daerah bagian bumi bagian utara dan aurora yang terjadi di daerah Australia. Nah, jadi jika aurora yang terjadi di daerah tersebut akan terjadi gangguan seperti 5 gangguan dampak-dampak yang terjadi karena aurora itu tadi. Paham enggak?
Paham, 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 paham. Terima kasih atas penjelasannya kepada Andrea dan kawan-kawan. Iya, sama-sama. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Ya, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya Mas Assalamualaikum warahmatullahi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Bayu, wabarakatuh. kameranya dihidupkan biar nampak wajahnya. Bisa hidup nggak Mas kameranya? wabarakatuh. Oke, ya silakan Mas Bayu. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Dari lapisan-lapisan matahari tersebut, bagaimana perbedaan temperatur yang ada pada tiap lapisan tersebut? Dan dari cahaya yang dipancarkan oleh matahari, apakah ada jenis-jenis nama cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu? Kan ada cahaya ultraviolet dan cahaya sinar. Mengapa cahaya matahari dapat dikategorikan dengan nama yang berbeda? Kepada Bayu, apakah bisa diketik aja? Soalnya suaranya putus-putus. Ya, pertanyaannya Mbak Tri, Mas Bayu itu nanya, apakah ada perbedaan temperatur pada setiap lapisan matahari? Iya. Itu pertanyaan utamanya. Tadi udah dijelaskan kan ya? Sebenarnya, tinggal mengulang aja itu. Iya, Pak, sudah. Ya, mungkin nggak dengar mungkin Mas ininya, Mas Bayunya, karena kaitan dengan jaringan sih. Saya akan meminta pada teman saya yang akan menjawab pertanyaan dari Bayu tentang apakah ada perbedaan temperatur dari setiap lapisan di matahari. Apakah Saudari Mistri bisa menjawab? Di Baiklah, chat saya udah ada akan juga menjawab. pertanyaannya tuh. Ya silakan, Mistri Nur Fatimah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bayu, di mana perbedaan dari setiap lapisan matahari itu, yang pertama itu fotosfer, temperatur yang dimilikinya yaitu 5.700 Kelvin. Untuk corona itu sendiri ada sejuta Kelvin, dan untuk inti itu sendiri ada 15 juta Kelvin. Saya kembalikan ke moderator. Pada Saudara Bayu, apakah pertanyaan yang tentang perbedaan temperaturnya bisa diterima? Iya, terima kasih Saudara Misteri. Ini ada Greska Wulandari. Silakan Mbak Greska.
Baik. Tadi kan dijelaskan bahwa fenomena aurora itu merupakan peristiwa alam yang terjadi di atmosfer bumi. Nah, di sana tadi saya tidak mendengar kalau adanya negara Indonesia yang bisa melihat fenomena aurora tersebut, melainkan negara Australia dan negara-negara lainnya. Nah, apakah kita yang berada di Indonesia ini bisa melihat fenomena aurora tersebut atau kita tidak bisa melihatnya? Jika tidak, mengapa demikian? Nah, tolong teman-teman jelaskan mengenai hal tersebut. Ya, Ada saudari Greska. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bayu yang tentang jenis-jenis matahari yang dipancarkan oleh matahari, yaitu yang ada di matahari di sini merah, lalu ada sinar ultraviolet atau UV, lalu ada sinar X dan ada sinar gamma. Bisa terima pada saudara Bayu? Ya, kemudian yang saya tanyakan itu, kenapa cahaya matahari itu bisa dikategorikan begitu? Sampai di bumi, kenapa cahaya matahari yang sama itu bisa dinamakan dengan nama yang berbeda-beda? Baiklah, saudara Bayu. halo? Putus ya? Iya Pak, ada. Silakan diikuti jawaban-jawabannya. Bisa dijawab. Kelompok 8. Kenapa di Katulistiwa di Indonesia kita tidak bisa melihat aurora? Ya, sementara di kutub bisa. Aurora itu dari apa sih? Hah? Saya kok ini kayaknya penjelasannya melebar. Saya nggak ingat apa yang silabus yang disampaikan Pak Eko kemarin. Ada sih videonya tapi belum saya lihat. Apakah matahari itu pembahasannya sampai aurora ya? Izin menjawab, Pak. Kalau yang silabus kemarin dari Pak Eko Sistoro itu yang dibahas di dalam susunan matahari adalah kegiatan di permukaan matahari, kemudian pengaruh kejadian matahari terhadap bumi, yang seharusnya dibahas itu memang ada aurora, kemudian ada angin matahari. Tapi saya tadi tidak mendengar ada angin matahari di situ. Dan yang terakhir itu tentang sabuk radiasi matahari. Harusnya 3 itu yang dibahas, Pak. Sampai sana ya. Oke. Iya. Ya udah nggak apa-apa, udah benar berarti. Kalau memang sampai sana materinya sudah benar. Ya. Makanya saya minta dokumen nanti dikirim semuanya ya, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok terakhir.
Dokumennya nanti dikirim supaya saya bisa mengomentari. Dikirim ke LMS kita, ya. Di LMS kita itu sudah saya siapkan tempatnya, makalah satu tempat sendiri, kemudian kaitannya dengan PPT-nya juga satu tempat sendiri, ya, supaya nanti bisa saya komentari. Ya sih, dari tadi kalau bayangan saya silabusnya nggak sampai ke sana gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita menelaah matahari, kan, gitu. Tapi tadi di awal itu sudah disampaikan, ya. Nah, kalau terlalu dalam di aurora ini kan badai matahari sebenarnya, ya. Partikel elektron-elektron itu kenapa kok di lintang rendah khatulistiwa tidak bisa, itu gampang sekali jawabannya itu nanti. Ya. Medan magnet yang kuat itu di mana? Di daerah Di kutub, utara, Pak. Pak. Di Ya, daerah kutub. kutub, balik utara maupun selatan. Karena daerah kutub yang kuat medan magnetnya, sehingga di khatulistiwa kan lintang rendah, ya, itu Ya. tidak ke sana partikelnya di bawah. Itu kan pendarnya sinar matahari akibat dari adanya partikel-partikel saja. Aurora itu kan definisinya itu. Tadi ada dua, borealis dan australialis, ya. Itu tinggal ini saja. Oke. Kemudian tadi beberapa matahari itu sebenarnya bisa dijelaskan kalau ini saya coba share materinya, ya. Mudah-mudahan ini. Tolong juga kalau membuat makalah itu sumbernya disebutkan gitu, ya. Nah, ini, ya, diawali dari warna bintang itu kan bisa dilihat dari kaitan temperaturnya. Saya nggak tahu kalau ini sudah dibahas, ya alhamdulillah gitu, ya. Ini kan munculnya kaitan warna bintang itu sebenarnya munculnya di lapisan fotosfer, ya, dari matahari tadi. Terus nanti bisa dilihat, ya, beberapa panjang gelombang, ya, dari benda hitam, ya, pada berbagai suhu. Kan standar kita itu kan black hole, ya, black hole. Nah, mungkin juga sudah dibahas kali, ya. Tentang black hole sudah, ya? Lubang hitam? Belum, Pak. Black hole itu nanti bagian saya bab 12, Pak. Oh ya, ya, ini ini aja, nyinggung sedikit aja. Salah satu black hole itu kan matahari, ya. Dari sini, dari kurva secara teoritis ini kan ini diperoleh begini. Nah, bagaimana kita mengetahui warna matahari tadi? Ini kan pertanyaan yang bagus sekali tadi dari Mas Bayu kalau nggak salah tadi, ya. Itu gimana caranya? Nah, ini grafik ini. Kita tahu bahwa kalau fisika itu ada spektrum cahaya, kan. Spektrum cahaya nanti kaitannya dengan panjang gelombang gitu. Dari sana larinya, ya. Nah, kita bisa melihat salah satu black hole itu adalah matahari. Nah, ini kurvanya. Nanti bisa jadi bahan perbandingan aja, Mbak, ya. Bisa ditambahkan. Ya. Ternyata, ya, ini, ya, kita bisa simpulkan bahwa matahari itu dapat dipandang sebagai benda hitam yang sempurna pada suhu 5.710 Kelvin, ya. Nah, ini suhunya, ya. Nah, sekarang dari saya ke mataharinya, ya. Anatomi matahari, ya. Tadi ada slip sedikit kelompok 8, ya. Saya ingin menjelaskan sedikit, ya. Ini anatomi matahari atau struktur matahari itu sebenarnya, ya, kalau kita bedakan itu menjadi dua, ya, menjadi dua. Yang ini, ya, menjadi dua. Ini gambar A ini struktur mataharinya, ya. Struktur matahari ini adalah berkaitan dengan zona-zonanya, ya. Zona inti, kemudian di atasnya adalah zona radioaktif, kemudian yang di atasnya lagi disebut dengan zona konveksi, ya. Nih, ada 3 bagian zona ini. Matahari itu sebenarnya itu
inti, zona radiatif, dan zona konvektif. Nah, selain itu juga ya matahari dibagi menjadi yang disebut tadi inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ya, tadi saya tidak mendengar ini, nggak diungkap ini zona yang lain ini. Nanti lebih kepada yang ini terus ya, ada korona, ada kromosfer, ada fotosfer, padahal di situ ada zona konvektif, ada zona radiasi ya, kemudian ada inti. Nah ini tolong ditambahkan nanti ya. Nih, makanya saya tadi heran ini sumbernya dari mana gitu kan? Harusnya ada sumbernya karena belum sampai tadi. Nah kalau kita bicara strukturnya begini, ini teman-teman bisa melihat share layar saya nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, gambarnya jelas ya? Ya, Jelas. jelas, Pak. Iya, Pak. Struktur matahari itu secara lengkap tuh begini, ya inti, ya core, ya atau inti sekitar 15 million Kelvin, ya kemudian zona radiatif, ya kemudian ada zona konveksi, ini kan konveksi nih aliran konveksinya, kemudian ada fotosfer, ada kromosfer, dan ada korona. Ya korona itu yang biasa disebut dengan lidah api, ya itu. Ya. Oke, dilanjut silakan. Masih ada pertanyaan untuk kelompok 5? Silakan. Saya stop share dulu. Nanti kalau ada titik-titik tertentu saya masuk untuk membenarkannya. Oke, tadi kayaknya ada resen tadi, Mbak siapa tadi? Ada yang resen tadi. Udah turun semua ya? Silakan dilanjut. Masih ada nggak pertanyaan yang belum dijawab tadi? Kayaknya masih ada kayaknya. Ya, Mbak Andrea. Masih ada nggak belum dijawab? Yang perbedaan sinar matahari tadi, Pak. Oh iya, silakan. Perbedaan sinar matahari. Kan ada ultraviolet, ada sinar tampak, ada infrared kan? Pembagian spektrum cahaya itu. Iya, Pak. Ya, silakan. Ada Bisa? Itu kan Bentar, Pak. gampang sekali itu. Yang susah malah gini pertanyaannya. Itu kan pembagian aja. Bagaimana matahari, kalau pertanyaan sini, bagaimana matahari menghasilkan sinarnya? Nah, itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Kalau itu tadi, ya gampang lah ya. Karena adanya reaksi itu energi. Bentuk sinar matahari termasuk dalam energi matahari, bukan yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir, pemecahan hidrogen,
penggabungan hidrogen menjadi atom helium yang lebih besar. Nah, yang saya tanya bagaimana loh Mbak? Bagaimana matahari menghasilkan sinarnya? Bukan cerita, ya salah satunya cerita prosesnya gitu. Kalau seseorang bertanya bagaimana itu, jawabannya harus komprehensif ya. Nah, itu harus ke sana pembahasannya, kan gitu. Terus ujung-ujungnya kira-kira matahari kita itu cukup nggak sampai akhir zaman nanti tuh? Atau berapa tahun lagi kira-kira matahari kita itu akan mati? Nah, itu belum terungkap tadi. Ya, bagaimana kita bisa tahu, orang fisika ini bisa tahu umur matahari? Nah, itu maunya ke sana tadi. Nanti kalau bisa dilengkapi ya kelompok 8 ya. Ya. Iya, Pak. Coba ada yang teman-teman yang lain, bukan hanya kelompok 8, coba. Bagaimana matahari menghasilkan sinarnya? Pertanyaan saya seperti itu. Mungkin proton dan neutron. Silakan kalau yang ingin menjawab. Pertanyaannya kan sederhana tuh. Kita lihat matahari, tapi bagaimana matahari bisa menghasilkan cahayanya? Oke, Mas David, silakan Mas David. Ya Pak, mungkin untuk bagaimana sih matahari itu bisa menghasilkan cahayanya kan? Kita ketahui kan Pak, untuk panas matahari sendiri kan itu sama kayak panas dari inti buminya itu kan Pak. Nah, jadi inti dari matahari itu lebih panas lagi daripada permukaan mataharinya. Nah, bagaimana sih menghasilkan panas di matahari itu? Karena ada kumpulan-kumpulan proton dan neutron itu tuh yang bergerak bebas Pak. Di mana kumpulan proton tadi. Ya, yang lain ini dulu, mood dulu. Silakan Mas David dilanjut Mas. Di mana untuk kumpulan proton-proton dan neutron tersebut tadi itu saling bertumbukan dan menyatu untuk menjadikan unsur heliumnya, Pak. Sebenarnya proses itu terjadinya di mana, Mas? Di intinya, Pak. Ya, di inti ya kan? Yang intinya tadi itu berapa kedalamannya? Kedalamannya nggak tahu, Pak. Kan ada di situ tuh. Jadi intinya bahwa energi matahari itu dihasilkan dari reaksi nuklir yang berada di inti matahari. Yang kita tahu tadi temperaturnya sangat tinggi sampai 1 juta ya, 1 juta Kelvin ya tadi ya. 1 juta Kelvin. Nah, energi yang dihasilkan itu dari sana ya, tidak ada dia energinya itu dari luar. Ya, karena apa? Energi suhu yang di luar itu kan jauh lebih rendah dibandingkan dengan suhu inti matahari yang 1 juta Kelvin tadi. Sanalah proses yang tadi Mbak Inayah sebutkan tadi ya. Ya, di wilayah radiatif energi itu kan energinya dipindahkan ya secara proses radiasi ya. Nah, karena ini prosesnya saya cerita, karena wilayah radiasi itu kurang lebih 71,3% dari jari-jari matahari, yang tentunya di luar tadi diselimuti lagi oleh yang gambar saya tadi ya, wilayah oleh konvektif tadi ya. Nih saya share dulu deh. Saya lupa nge-share. Maaf. Ngobrol aja nggak lupa nge-share, anaknya nggak ngerti. Ini saya coba share lagi yang gambar saya tadi, mana ya? Nah ini dia Mas, ya teman-teman ya. Daerah ini, di core inilah yang 15 juta Kelvin tadi itu, di sini. Ini terjadi proses reaksi nuklir. Nah kemudian ditransformasi secara radiasi, ya radiasi, sumbernya itu ini intinya.
Ini prosesnya proses radiasi gelombang elektromagnetik gitu ya. Ya. Yang mana di bagian luar ini adalah selimut zona konveksi ya. Ini zona konveksi di sini ya. Nah, energinya ini bergerak. Nah, ini pergerakan inilah yang akan menimbulkan namanya lidah api ini ya, lidah api ini gitu. Nah, intinya terjadi di dalam inti ya, reaksi nuklir baik secara fisi maupun secara fusi. Kalau dia fisi saja atau fusi saja nanti mataharinya cepat mati gitu ya. Tapi karena prosesnya itu fisi dan fusi secara berkesinambungan, maka matahari kita ini ya bisa ditentukan juga, diperkirakan umurnya berapa juta tahun lagi ke depan gitu ya. Itu juga bisa dihitung ya. Begitu. Nah, prosesnya inilah ya, bagaimana dia mendapatkan sinar atau cahaya itu karena proses tumbukan yang Anda sebut sebagai foton tadi itu meledak begitu ya. Ya, menjadi terpecah protonnya ataupun kemudian bergabung kembali ya. Pokoknya di situ. Nah, di sinilah. Tapi karena dia tidak kekal ya, maka akan ada akhirnya. Karena matahari ini adalah makhluk ya, begitu ya. Makhluk itu pasti ada akhirnya. Itu bisa kita buktikan. Nah, itu pertanyaan saya lanjutnya, bagaimana kita bisa memperkirakan umur matahari ini kira-kira berapa tahun lagi? Nah, ya, begitu. Ada yang bisa jawab? 5 miliar tahun. 5 miliar? 5 juta miliar tahun. 5 juta miliar tahun lagi. Gimana caranya Anda yakin dengan angka itu? Gimana? Nah, itu bahasan matahari kita itu. Halo. Perhitungan hidrogen, Pak. Gimana? Perhitungan ketersediaan hidrogen di inti matahari. Ya. Itu ilmuwan. Kira-kira dari ini, coba. Itu ya. Mungkin ya kan. Jadi matahari kita itu ya, itu bisa saja habis energinya ya, habis energinya karena dia makhluk sifatnya. Karena dia sifatnya makhluk, bisa habis gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kapan tadi kan ada lapisan kromosfer, korona dan seterusnya ya. Kapan kira-kira kita bisa mengamati kromosfer itu? Kromosfer itu bisa dilihat kapan? Pada saat gerhana matahari, Pak. Gerhana matahari. Iya, kromosfer itu akan terlihat pada saat terjadinya gerhana matahari. Ya, itu baru nampak kromosfer itu. Ya, syukur-syukur kalau gerhana mataharinya itu adalah gerhana matahari total. Ya, nah ini kromosfer itu tadi udah disebutkan bahwa dia ini sekaligus Mas Bayu bertanya tadi ya. Radiasinya itu adalah radiasi panjang gelombang ultraviolet, Mas. Ya, panjang gelombang ultraviolet dia di kromosfer ini ya. Nah, ini bisa kita lihat diamati pada saat gerhana matahari ya. Kalau Anda mau lihat bisa lihat di situ. Nah, di dalam kromosfer itu juga ada namanya, ini juga tadi nggak disinggung, ya saya melengkapi saja. Ada namanya fenomena spikula. Ya, apa itu spikula? Nanti tugasnya kelompok 8 melengkapi itu. Ya. Nah, fenomena spikula ini adalah semburan gas dingin yang terlempar hingga ribuan kilometer.
Ini munculnya di sepanjang batas granula dan super di lapisan kromosfer. Nah, ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan corona bisa diamati? Kelompok 8. Kapan kita bisa mengamati corona? Kan harus bisa diamati dong, gitu kan? Corona itu apa sih sebenarnya? Halo teman-teman? Masih Bapak. Masih ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Corona Masih, itu Mbak. apa sebenarnya? Ini untuk semua, tidak hanya untuk kelompok 8 saja. Kan tadi udah dijelaskan tuh, lapisannya ada lapisan salah satunya corona. Saya pingin tahu aja sih, kamu tahu nggak corona? Corona itu yang sekarang, Pak. COVID-19. Pak. Bagian terluar matahari, Pak. Yang disebut juga dengan solar wind atau angin matahari. Corona itu. Ya, jangan susah-susah nyari itu. Ya, bagian luar corona itu ya itu bisa lepas yang disebut sebagai angin matahari atau solar wind ya, yang berupa semburan proton dan elektron tadi ya. Nah, kalau ketarik oleh kutub bumi itulah menjadi yang disebut dengan aurora. Ya, dari sana munculnya ya. Tapi sinarnya sinar apa di corona ini? Kalau kromosfer tadi kan sinar ultraviolet tuh. Kalau ini sinar X ya. Kalau corona ini sinar X. Nah, itu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan fisikanya saya mau tanya nih. Siapa aja boleh jawab. Ya. Matahari itu kok hanya di situ saja gitu ya. Itu mengapa bisa begitu itu? Bagaimana matahari memperoleh kesetimbangannya? Sudah sunatullah, Pak. Ya, begitulah kira-kira jawabannya. Gitu ya. Halo? Iya, Jadi Pak. pertanyaannya, bagaimana matahari mendapatkan kesetimbangannya? Kan harus balance kan jadi matahari itu. Kalau enggak dia bisa meledak dia tuh. Enggak sampai ke sana ya kajiannya ya. Padahal itu bagian dari astrofisikanya loh. Ya. Jadi ditambahkan ya. Jawabannya itu sederhananya karena adanya kesetimbangan gravitasi ya. Tuh jawaban sederhananya ke sana. Tapi bisa dijelaskan dari mana datangnya kesetimbangan gravitasi itu? Yaitu dari inti. Ya, dari inti yang kita tahu bahwa inti itu punya tekanan yang semakin meningkat ya. Kalau dari luar ke dalam itu semakin meningkat, kalau dari dalam keluar itu semakin berkurang intinya. Nah, tadi juga belum dibahas tentang bintik matahari atau disebut dengan sunspot ya. Apa itu sunspot dan seterusnya nanti di laporannya bisa ditambahkan untuk kelompok 8 ya. Bagaimana bisa terjadinya sunspot ya. Bagaimana terjadinya badai magnetik. Nah, itu tadi udah dijelaskan kalau badai magnetiknya ya, tapi sunspotnya belum terjadi. Kemudian juga dampaknya tadi udah dijelaskan ya di situ. Oke. Ya, bahan bacaan saya pikir banyak ya di internet. Tapi
Tapi di sini saya punya buku pengantar astrofisika dan astronomi dari MF Prosit. Nah, ini bisa dicari di internet ada ini. Ya, yang saya share tadi itu, nah di situ. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman lain. Itu tolong dilengkapi nanti ya materinya dari apa yang sudah dikerjakan. Pak, boleh bertanya, Pak, tapi tadi nggak ada di makalah ini, kelompok 8 seperti itu. Ya, kenapa? Kemarin tuh kan Pak Eko ngasih sabuknya sampai sabuk radiasi matahari, Pak. Nah, sebenarnya sabuk radiasi matahari itu apa sih, Pak? Apa? Coba diulang pelan-pelan. Sabuk radiasi. Sabuk radiasi matahari, ya, Pak. itu tadi yang saya sebut dengan badai matahari tadi itu hasilnya sabuk matahari nanti itu. Yang ada kaitannya dengan sunspot, itu bintik hitam dan seterusnya, kaitannya ke sana nanti sebenarnya. Kalau Anda baca buku astro, pengantar astro yang saya sebut tadi, itu insya Allah ada jawabannya di sini. Jadi disebut sabuk radiasi itu karena bentuknya seperti sabuk, Pak? Ya, terkoneksi gitu loh. Dari satu lubang ke lubang lain itu ada terhubung, ya. Nah, maka bentuk seperti ikat pinggang itulah yang disebut dengan sabuk. Kan nanti ada bintik hitam yang mengeluarkan energi, kemudian ada yang keluar di satu sisi, tempat lain ada keluar juga, terhubung gitu. Ya. Itu singkatnya, Mbak. Nanti dicari ya. Oke, saya pikir itu ya, teman-teman. Nanti lebih detailnya bisa dicari lagi ya. Masih ada pertanyaan untuk kelompok 8? Cukup? Oke, saya share ini dulu sedikit dengan saya. Ini berkaitan dengan absensi. Yang hadir di sini ada 47 ya, padahal terdaftar di sini banyak juga sih. Ada Mas Akbar, ada nggak? Tolong kalau yang dipanggil nyebut itu. Muhammad Akbar Agustian. Ada. Nanti ini tolong, ini sudah bagus. Tadi karena jam 1 sampai jam 3 ya bisa mengabsensi dirinya, silakan. Ya, yang belum nanti saya lihat di rekaman perkuliahan ya. Itu hanya 47 yang terdaftar di LMS ini. Ya. Dan tolong nanti yang saya sebut tadi ya di bagian matahari ini sudah saya siapkan tempatnya. Ini bagian upload makalah semuanya ya, dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir itu tolong diupload. Kemudian PPT-nya juga diupload di sini ya, biar nanti saya bisa komentar dari pekerjaan-pekerjaan Anda sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Gitu ya. Nanti baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini apakah hanya 47, Mas Wahyu? Pesertanya? Pak Ketua? Seharusnya. Kalau pesertanya, kalau di sini sih banyak. Ada 24 dengan 32, berarti 56 pesertanya. Iya, Pak. Karena kelas A, kelas 56. Tapi kok yang terdaftar di sini hanya 47 gitu maksud saya. Yang di sini. Jadi ada yang belum terdaftar kan ya? Dan di tim ini yang hadir 47. 47 itu dengan saya, berarti 46 yang hadir. Tolong kabari teman-temannya gitu loh, maksud saya. Ya?
Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya yang pertemuan tentang matahari itu nanti tolong diperbaiki makalahnya sesuai dengan apa yang sudah kita beri masukan ya, ditambahkan pada titik tertentu. Kemudian kalau sudah nanti silahkan dikumpulkan. Ya. Dan saya tunggu di situ ada batas waktu pengumpulannya untuk semua makalah yang ada di yang sudah Anda kerjakan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir ya, supaya bisa nanti saya baca dulu dan komentari. Saya pikir itu teman-teman ya. Iya, Pak. Karena sudah jam 4 lewat, saya belum sholat asar ya. Untuk minggu depan insya Allah jam 1 ya, tetap kuliahnya di jam 1. Terima kasih. Iya, Pak. Sama tutup dengan membacakan Mas Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.